Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada pagi hari ini, saya dan rekan saya akan mempresentasikan materi tentang superkonduktor. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok superkonduktor, yaitu ada Miftahul Jannah NIM K1A019007 dan ada Aini Hadisa NIM K1A019012. Pokok bahasan pada pembahasan materi tentang superkonduktor meliputi yang pertama ada definisi, yang kemudian ada sifat dan karakteristik, kemudian ada tipe-tipe dari superkonduktor, kemudian ada kelompok dari superkonduktor, kemudian ada salah satu cara sintesis dari superkonduktor, kemudian ada aplikasi dari superkonduktor. Bagian yang pertama yaitu ada definisi dari superkonduktor. Superkonduktor merupakan bahan material yang memiliki hambatan listrik bernilai 0 pada suhu yang sangat rendah. Artinya, superkonduktor dapat mengantarkan arus walaupun tanpa adanya sumber tegangan. Superkonduktor adalah unsur atau alloy metal yang jika didinginkan sampai mendekati suhu 0 mutlak atau 0 Kelvin menjadi hilang tahanannya. Berdasarkan referensi Ismunandar 2002, prinsip superkonduktor adalah dapat mengalirkan arus listrik tanpa kehilangan energi. Namun secara praktek, superkonduktor ideal sangat sulit untuk dihasilkan. Suatu superkonduktor dapat saja berupa suatu konduktor, semikonduktor, ataupun insulator pada keadaan ruang. Sifat dan karakteristik superkonduktor. Sifat yang pertama yaitu sifat kelistrikan. Pada suhu tertentu, bahan superkonduktor memiliki ketahanan yang terbatas terhadap medan magnet dari luar dan arus listrik yang dapat dialirkannya. Jika terlalu banyak arus yang melewati superkonduktor, maka superkonduktor akan kembali pada keadaan normal meskipun mungkin di bawah suhu transmisinya. Pada suhu rendah, bahan superkonduktor memiliki hambatan listrik sama dengan 0. Selanjutnya ada sifat kemagnetan superkonduktor. Jika sebuah superkonduktor ditempatkan pada medan magnet, maka tidak akan ada medan magnet dalam superkonduktor. Hal ini terjadi karena superkonduktor menghasilkan medan magnet dalam bahan yang berlawanan arah dengan medan magnet luar yang diberikan. Efek yang sama dapat diamati jika medan magnet diberikan pada bahan dalam suhu normal, kemudian didinginkan sampai menjadi superkonduktor. Pada suhu kritis tersebut, medan magnet akan ditolak. Suhu dan medan magnet kritis. Suhu kritis yaitu terjadinya transisi dari keadaan normal ke keadaan superkonduktor. Jika suhu suatu bahan dinaikkan, maka getaran elektron akan bertambah sehingga banyak phonons yang dipancarkan. Ketika mencapai suhu kritis tertentu, maka phonons akan memecahkan Cooper pairs dan bahan akan kembali ke keadaan semula. Sedangkan medan magnet kritis adalah batas kuatnya medan magnet sehingga bahan superkonduktor memiliki medan magnet. Jika medan magnet yang diberikan pada bahan superkonduktor, maka bahan superkonduktor tak akan mengalami efek Meissner lagi. Selanjutnya ada efek Meissner. Efek Meissner adalah efek di mana superkonduktor menghasilkan medan magnet. Efek Meissner terjadi ketika superkonduktor ditempatkan di medan magnet luar yang lemah. Medan magnet tersebut akan menembus superkonduktor pada jarak yang sangat kecil, di mana jarak tersebut dinamakan London Penetration Depth. London Penetration Depth ini memiliki panjang sekitar 100 nanometer dan memiliki medan magnet bernilai 0. Efek Meissner ini sangat kuat sehingga sebuah magnet dapat melayang karena ditolak oleh superkonduktor. Medan magnet ini juga tidak boleh terlalu besar. Apabila medan magnetnya terlalu besar, maka efek Meissner ini akan hilang dan materialnya akan kehilangan sifat superkonduktivitasnya. Selanjutnya, tipe-tipe superkonduktor. Berdasarkan interaksi dengan medan magnet kritis, superkonduktor
dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama yaitu superkonduktor tipe pertama. Yang tergolong superkonduktor tipe pertama adalah superkonduktor yang tersusun dari bahan-bahan yang mengandung unsur-unsur logam murni seperti Hg, Pp, Nb, In, Sn, dan sebagainya. Superkonduktor tipe pertama ini hanya memiliki satu nilai medan magnet kritis Hc seperti pada gambar di samping, dan hanya mampu mempertahankan superkonduktivitas dalam medan magnet yang lebih kecil dari 1000 Gauss. Selanjutnya yaitu superkonduktor tipe kedua. Superkonduktor tipe kedua memiliki dua nilai medan magnet kritis yaitu Hc1 dan Hc2. Pada daerah medan magnet H kurang dari Hc1, bahan bersifat seperti superkonduktor tipe pertama. Sedangkan pada daerah H antara Hc1 dan Hc2, medan eksternal dapat menembus bahan dalam bentuk tabung-tabung vortex. Pada daerah ini, superkonduktor berada dalam keadaan tercampur. Keadaan ini ditandai dengan efek Meissner yang tidak sempurna, berupa penjepitan terhadap flux magnetik. Pada daerah H lebih besar dari Hc2, semakin banyak fluxoid yang memasuki bahan sehingga struktur vortex arus super akan runtuh dan bahan kembali normal. Selanjutnya yaitu kelompok. Berdasarkan temperatur kritisnya, superkonduktor dibagi menjadi dua, yaitu superkonduktor bersuhu kritis tinggi dan superkonduktor bersuhu kritis rendah. Nah, superkonduktor bersuhu kritis tinggi adalah superkonduktor yang memiliki suhu kritis di atas suhu nitrogen cair, yaitu sebesar 77 Kelvin, sehingga untuk pendinginannya dapat digunakan nitrogen cair. Sedangkan superkonduktor bersuhu kritis rendah adalah superkonduktor yang memiliki suhu kritis di bawah suhu nitrogen cair, yaitu 77 Kelvin. Sehingga untuk memunculkan superkonduktivitasnya digunakan helium cair sebagai pendingin. Suhu pemadaman. Pemadaman pada superkonduktor merupakan batas suhu untuk merusak sifat superkonduktor, yang artinya pada suhu ini superkonduktor akan rusak. Nah, berdasarkan grafik hubungan antara suhu dan struktur kristal, makin tinggi suhu yang diberikan pada bahan superkonduktor, maka struktur kristal superkonduktor tidak lagi berbentuk ortorobik. Maka dengan adanya perubahan struktur kristal superkonduktor, suatu bahan akan kehilangan sifat superkonduktornya. Selanjutnya, konduktor YBA2CU3O7. Pada penelitian Savitri dan kawan-kawan tahun 2015, proses pembuatan YBCO dengan reaksi padatan meliputi proses penimbangan bahan, pencampuran dan penggerusan, proses pemanasan dengan suhu 880 Celcius, 900 Celcius, 920 Celcius, 930 Celcius selama 10 jam. Dan pada suhu 920 Celcius selama 20 jam. Dan proses sintering dengan suhu yang sama. Seluruh bahan dikarakterisasi dengan menggunakan X-ray diffraction atau difraksi sinar X untuk melihat struktur kristal dari bahan, untuk mengukur resistivity dan uji levitasi dengan menggunakan nitrogen cair. Bahan YBCO berhasil dibuat
menggunakan reaksi padatan dengan variasi suhu sintering 880 Celcius, 900 Celcius, 920 Celcius, 930 Celcius selama 10 jam, dan pada suhu 920 Celcius selama 20 jam dapat menghasilkan YbCO dengan struktur kristal ortorombik. Nilai Tc yang terbesar didapatkan untuk bahan YbCO dengan suhu sintering 930 Celcius selama 10 jam, yaitu sebesar 91,48 Kelvin, dan yang terendah adalah 86,098 Kelvin untuk bahan dengan suhu sintering 880 Celcius selama 10 jam. Nah, seluruh YbCO hasil sintesis menunjukkan efek Meissner, di mana levitasi tertinggi ditunjukkan oleh bahan dengan suhu sintering 920 Celcius dan 930 Celcius. Selanjutnya yaitu aplikasi superkonduktor dalam kehidupan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu kabel listrik. Dengan menggunakan bahan superkonduktor, maka energi listrik tidak akan mengalami disipasi, karena hambatan pada bahan superkonduktor bernilai 0, maka penggunaan energi listrik akan semakin hemat. Dan yang kedua yaitu alat transportasi penggunaan superkonduktor dalam bidang transportasi, yaitu sebagai kereta listrik super cepat yang dikenal dengan sebutan magnetic levitation. Baik, dengan pemaparan materi dari kami berdua, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.